Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Itu didengar oleh anak muda dari mulut ayah dan ibunya di rumah. Di sekolah dia mendapat nasihat yang sama bunyinya dari mulut yang berbeda. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Lalu kemudian dia pun sholat di masjid. Setelah sholat jamaah jangan keluar dulu karena akan ada kultum dari ustadz penceramah. Bunyi yang sama kembali didengar telinganya. Orang baik akan bahagia. Orang yang jauh dari Allah akan susah dan sengsara. Di rumah, di masjid, di sekolah, sama nasihatnya. Tapi begitu dia hidup dalam dunia yang nyata, fakta, peminum khamar dengan bangganya di channel YouTube menunjukkan minuman yang dia minum sambil mengendorse, mengiklan khamar, berbahagia, hidupnya indah, kendaraannya mewah, tak kurang sedikit pun. Sementara orang yang dekat dengan Allah dibuli, dicaci maki, bahkan dipenjara. Dia mulai berpikir, kalau begitu nasihat orang tuaku selama ini hoax, kalau begitu kata-kata guru ini hanya kata-kata pemanis di bibir, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Maka anak-anak muda terbagi ke dalam dua mazhab. Mazhab yang pertama mazhab ateis, A tidak, T Tuhan, Is keyakinan, keyakinan yang mengatakan tidak ada Tuhan. Semua itu hanyalah asatirul awalin, dongeng nenek moyang zaman dulu, bahwa orang baik akan bahagia dan orang yang jauh dari Tuhan akan sengsara. Tak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Mazhab kedua berkata, mungkin Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Imam mazhabnya adalah Nietzsche dari Jerman, berakhir dengan gila dan berakhir dengan kematian. Kalaupun mereka beragama, hanya basa-basi saja. Karena kebetulan ada tetangga mati, dia akan pakai peci baju koko. Kebetulan Idul Fitri, Idul Adha, dia datang ke tanah lapang. Tapi dalam hatinya, aku mulai ragu bahwa Tuhan itu ada. Kenapa? Karena kata ustadz tidak sama dengan kenyataan. Buktinya orang yang jahat hidupnya senang. Pezina dengan bangganya menceritakan pengalaman dosanya di channel-channel YouTube, ditampilkan di televisi. Rumahnya mewah, kendaraannya mahal, hidupnya tenang. Orang yang taat beragama, hidupnya susah, dikriminalisasi, dipenjara. Mana janji orang tua? Mana janji ustadz? Jangan terlalu lugu menjelaskan tentang Allah kepada anak-anak kita, karena perbuatan Allah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur jabatannya tinggi, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur hartanya banyak, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur nikmat badannya sehat, kuulur nikmat umurnya panjang, kuulur kekuasaannya hebat, gagah perkasa. Inna kaidi matin, tapi sesungguhnya dia sedang dalam tipu dayaku. Kalaulah sesederhana itu, orang yang dekat dengan Allah hidupnya bahagia, orang yang jauh dari Allah akan sengsara. Kalau logika itu yang dipakai, maka kalau begitu Fir'aun yang dekat dengan Allah, karena yang sengsara adalah Musa, terbuang dari istana Fir'aun. Kalau hidup dengan dekat dengan Allah senang, jauh dari Allah susah. Kalau begitu Ibrahimlah yang jauh dari Allah, karena dia yang susah akan dibakar oleh Namrus.
Namruslah yang beruntung, bahagia. Tidak sesederhana itu menjelaskan tentang perbuatan Allah. Orang tua perlu lebih cerdas daripada anak. Ajarkan anak-anakmu ilmu tidak seperti ilmu engkau, karena anakmu hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Orang tua mesti cerdas, guru mesti cerdas, berpikir. Kenapa? Karena Allah memberikan kita akal, bukan mengulangi kata-kata orang zaman dulu. Orang zaman dulu tidak salah, ustadz, tuan guru, kiai, buya kita tidak salah, karena memang hidup mereka sesimpel dan sesederhana itu. Penyakit tidak selamanya kutukan. Kalau ada orang baik sakit, bukan kutukan. Sakit itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Dulu sebelum saya hijrah, ketika masih makan riba, ketika masih berzina, ketika masih minum khamar, badan saya sehat. Tapi kenapa setelah hijrah, setelah pindah ke bank syariah, setelah ikut pengajian, kenapa justru sakit? Mana pesan ustadz yang mengatakan kalau dekat dengan Allah bahagia? Allah membersihkan dosa-dosamu dengan penyakit. Nabi yang menjelaskan demikian. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Letih, lelah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit, wala syaukin yastakuha, duri menusuk tapak kakimu. 10 orang kau berjalan, yang 9 sehat-sehat saja. Kenapa mesti tapak kakimu yang tertusuk duri? Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin membersihkan dosa-dosamu. Tapi aku tak berdosa. Dosaku apa? Aku tidak ada dosa. Di saat kau berkata kau tidak berdosa, itulah dosamu yang pertama, karena merasa diri tidak berdosa. Bukankah datuk nenek moyangmu Adam alaihi salam pun berdosa? Dan dia mengaku dosanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi aku sudah lama bertobat, sudah hijrah, sudah bersedekah, sudah bangun masjid. Kenapa tetap susah? Kenapa tetap sakit? Allah mungkin tidak menghapuskan dosamu karena dosamu sudah bersih, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu. Ada orang yang diangkat derajatnya karena jihad fisabilillah, berdarah-darah. Ada orang yang diangkat karena membangun masjid, dia kalahkan hawa nafsunya, ingin membangun rumah, membeli kendaraan. Tapi Allah mengangkat derajatmu bukan karena kau kaya, bukan karena kau mati jihad fisabilillah. Allah mengangkat derajatmu karena perbuatan amal yang tidak keluar uang, karena perbuatan amal yang tidak keluar darah. Apa amal itu? Amal itu bernama sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan orang yang sabar bighairi hisab, tak dapat dihitung dengan apapun. Aku sudah sabar. Kenapa masih datang juga penyakit itu? Kenapa masih datang juga kesusahan itu? Apa betul marah Allah kepadaku? Allah tidak marah kepadamu. Allah sayang kepadamu. Bukankah nabimu pernah berkata, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah uji dia. Anaknya mati, kebunnya kering kerontang, ternaknya, ontanya, lembunya, kambingnya habis semuanya. Tak cukup hanya di situ, penyakit kulit pun datang kepadanya. Maka Pak Kua berdoa untuk kedua mempelai, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa rahmah. Sayangi kedua mempelai ini seperti kasih sayang Siti Rahmah kepada Ayyub. Mati anaknya, habis ternaknya, kering kerontang kebunnya, datang penyakit kulitnya. Kasih sayang rahmah tak pernah berubah kepada Ayyub. Marahkah Allah kepada Ayyub? Jauhkah Ayyub dari Allah? Tidak. Ayyub dekat kepada Allah. Kenapa ujian itu datang? Allah ingin menempatkan Ayyub di maqam, level tempat paling tinggi. Orang masuk surga, setelah dia berada di surga, Allah bertanya kepada mereka, madza turidun? Hai penghuni surga, kalian mau apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar,
taman-taman yang mengalir air-air sungai sudah kalian dapatkan. Apa yang belum dapat? Mereka menjawab, ridhaka. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Ternyata orang yang masuk surga itu pun tak semuanya mendapatkan ridha Allah. Itulah mengapa ketika kita berdoa kita tidak minta surga duluan, kita minta ridha duluan. Karena siapa yang mendapatkan ridha pasti dapat surga. Tapi orang yang minta surga belum tentu dapat ridha Allah. Maka kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan yang mendapatkan ridha Allah itu cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala.